Selamat pagi, Pak Ruby. Saya Benedictus Anjas Ragil Kusuma dengan NIM 202214037 dari Prodi Manajemen Kelas A untuk mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Di sini saya akan membahas mengenai deskripsi dari investasi. Judul dari video yang saya buat ini yaitu berinvestasi supaya kaya di masa depan. Jadi pokok pembahasan yang nanti akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Definisi investasi. 2. Jenis-jenis investasi. 3. Definisi dan jenis investor. 4. Alasan berinvestasi. 5. Tujuan investasi. Yang ke-6. Manfaat investasi. 7. Macam-macam bentuk investasi. 8. Tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Dan yang ke-9, risiko investasi. Berikut pembahasannya. Pembahasan yang pertama, definisi investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu. Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan waktunya. Investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, investasi berdasarkan aset. Investasi berdasarkan aset adalah investasi yang digolongkan dari kekayaan atau modal yang dimiliki oleh seseorang. Investasi berdasarkan aset juga terbagi menjadi dua jenis. Pertama, yakni real asset. Real asset adalah investasi yang dengan wujud bangunan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Yang kedua adalah financial asset, yang mana wujudnya berupa dokumen. Selanjutnya, investasi berdasarkan bentuk adalah investasi yang berdasarkan dengan cara seseorang untuk menanam investasi. Investasi ini juga terbagi menjadi dua jenis. Pertama, investasi portofolio, yang mana investasi ini dilakukan lewat pasar modal dan instrumennya adalah surat berharga, misalnya obligasi dan saham. Kedua, investasi langsung, yaitu investor menanam atau menggunakan modal untuk langsung membeli aset real, bisa berupa pembukaan lahan perkebunan atau tambang, pembelian mesin, pendirian pabrik, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu definisi dan jenis investor. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama investor individual atau individual retail investor. Terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua, investasi institusional atau institutional investor. Biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, maupun perubahan investasi. Pembahasan yang keempat, alasan berinvestasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi, di mana dengan melakukan investasi, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak, di mana beberapa negara mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Pembahasan yang kelima, tujuan investasi. Yang pertama, membesarkan suatu usaha. Pengertian investasi identik dengan keuntungan dalam rupa uang. Akan tetapi, jangan salah, dengan melakukan investasi memiliki kegunaan yang lain.
Contohnya adalah untuk memperbesar suatu usaha yang sudah berjalan, keperluan di bidang sosial dan sebagainya. Yang kedua, mendapat pemasukan tetap. Apabila menanam modal, misalnya di sebuah perusahaan, otomatis kita memiliki hak untuk mendapat beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Dengan begitu, kita akan selalu menerima keuntungan dari modal yang tertanam pada perusahaan itu. Yang ketiga, berkurangnya saingan. Dengan memulai berinvestasi, kita sudah dapat mengurangi jumlah saingan atau kompetitor perusahaan lain yang memiliki bidang sama. Pembahasan selanjutnya, manfaat investasi. Yang pertama, aset yang meningkat. Bahwa tindakan menanam modal ini dapat memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, jika kita membeli tanah saat ini untuk investasi, masa kita menjualnya di masa yang akan datang dengan nilai berkali-kali lebih tinggi dibanding harga ketika membeli. Ini karena harga tanah yang akan terus naik. Yang kedua, memenuhi berbagai kebutuhan. Banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan pada saat ini umumnya bertujuan untuk mendukung segala kebutuhan masa depan. Contohnya, menginvestasi emas tujuannya agar dapat dijual kembali beberapa tahun kemudian dan mendapatkan keuntungan bisa digunakan untuk kebutuhan. Yang ketiga, menjadi lebih hemat. Ketika seseorang melakukan kegiatan investasi atau menanam modal, uang yang dimiliki akan digunakan untuk hal yang lebih mendesak atau penting. Dengan begitu, orang yang melakukan kegiatan investasi cenderung lebih hemat dibandingkan orang yang tidak berinvestasi. Pembahasan selanjutnya, macam-macam bentuk investasi. Biasanya, bentuk investasi bisa dipindahkan menjadi dua bagian, yakni yang pertama investasi aktiva real, yaitu sebuah investasi yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang bentuknya kasat mata atau bisa dilihat wujud fisiknya. Contohnya seperti berinvestasi emas, logam mulia, tanah, properti, dan sebagainya. Yang kedua, investasi aktiva finansial adalah investasi yang dilakukan dan bentuknya merupakan surat atau dokumen berharga. Contohnya deposito, saham, dan lain-lain. Pembahasan yang ke-8, tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Mengapa tujuan begitu penting dalam investasi? Hal ini karena sulit untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil tanpa tujuan yang jelas. Sasaran menentukan jenis investasi apa yang harus dilakukan, mulai dari kerangka waktu hingga jenis investasi dan tujuan. Yang kedua, dapat menilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Tahap ini menjelaskan uang atau aset yang dimiliki saat ini. Saat ini kita bisa berinvestasi dengan modal kurang dari Rp100.000. Modal juga mempengaruhi jenis investasi seperti emas, saham, dan real estate. Yang ketiga, memahami risiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perputaran uang tidak lepas dari faktor untung rugi. Jika memutuskan untuk berinvestasi, siapkan sejumlah uang terlebih dahulu, baik di awal maupun dalam prosesnya. Saham biasanya tergolong memiliki potensi kenaikan pasar yang besar, namun risikonya relatif tinggi jika dibandingkan dengan komoditas seperti deposito dan obligasi. Contohnya, berinvestasi dalam investasi cryptocurrency yang saat ini berkembang pesat karena potensi keuntungannya yang sangat tinggi. Juga dikenal sebagai risiko tinggi, pengembalian tinggi. Risikonya adalah nilai aset kripto dapat menurun dengan cepat dan drastis. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi dari investasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.